Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novaliana, NPM saya 41182 1911 90 160. Di sini saya akan mengerjakan video untuk UAS mata pelajaran manajemen penjas dan olahraga. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, prodi PJK RC 2019 dengan dosen penampu Ibu Mita Lasma Siregar. Di sini saya sedang bersama Bapak Ihsan Hasani MPD. Beliau sebagai Ketua Umum dari organisasi Portina, yaitu Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia. Di sini saya akan mewawancara beliau tentang kepengurusan organisasi Portina. Bapak, perkenalkan saya Nova. Minta bantuannya mengerjakan tugas saya. Kalau boleh tahu nih apa sih tujuan didirikannya? Tujuan Portina di DKI Jakarta menggalang teman-teman komunitas olahraga tradisional. Kita tahu olahraga tradisional relatif jarang dimainkan, dan kita lihat kecenderungan masyarakat melakukan olahraga yang umum, yang impor dari negara lain. Nah, Portina secara struktur dari pusat sampai dari nasional sampai ke daerah berupaya untuk menjadikan olahraga tradisional sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Terus tujuan organisasinya sendiri itu untuk di tahun ini tuh bagaimana? Ya, untuk Portina DKI Jakarta dalam programnya 1 tahun ini orientasi kerjanya adalah memperkenalkan hingga membuat gairah bermain olahraga tradisional di kalangan masyarakat dengan cara sosialisasi dan lomba-lomba yang kita garap setiap bulan, ya. Berarti masih banyak yang ini ya Pak, belum terlalu peduli dan berminat untuk melestarikan olahraga tradisional. Masyarakat ini perlu wadah, perlu mengeksplor kemampuannya. Jika mereka bermain, jika dia olahraga tradisional, dia harus punya sasaran dari latihan. Jadi Portina dengan cara menyiapkan lomba-lomba dan sosialisasi, masyarakat akhirnya ikut bersemangat untuk melakukan olahraga tradisional. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau untuk program pendek organisasinya sendiri itu bagaimana? Program Portina DKI Jakarta masih ingin menyelesaikan lomba bulanan yang diselenggarakan setiap bulan. Nah, ini salah satu pola supaya semuanya belajar. Portina baru terbentuk 2020 di tingkat pusat, tentu masih harus bergerak cepat untuk mempopulerkan olahraga tradisional. Salah satunya dari unsur pendidikan, luas, kaum milenial, generasi Z sekalipun bisa melakukan olahraga tradisional. Nah, itu sasaran jangka Pendeknya ini jenjang pendidikan apa biasanya yang boleh mengikuti? Olahraga tradisional ini kita menggalang semuanya dari jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi hingga masyarakat umum. Berarti semua jenjang pendidikan boleh ya Pak? Cuma tergantung nanti pas pendidikan membutuhkan jenjang apa yang harus diikuti ya. Kalau yang terus kalau untuk program jangka panjangnya itu gimana? Oh iya, jangka panjang kita masih punya harapan, yaitu bagaimana teman-teman bisa
bisa memberdayakan olahraga tradisional sebagai salah satu gerakan baru. Contohnya dari produk dari sport industrinya, sport science-nya, dan sport tourism. Nah, ini potensial sekali olahraga tradisional bisa mendongkrak dari 3 sisi tersebut. Ke depan kita berharap teman-teman tahu bagaimana cara membuat, yaitu melalui program pelatihan SDM para instruktur olahraga nasional yang ingin kita berikan knowledge tentang bagaimana cara bermain dan juga bagaimana cara membuat perlengkapan supaya mereka bisa mandiri untuk pengadaan alat tersebut. Oh, berarti kalau untuk saat ini untuk peralatan dan sarana lainnya itu masih dari luar ya Pak? Maksudnya di Fortina sendiri gitu? Ya betul, Fortina belum secara khusus untuk penyediaan perlengkapan, tetapi kami memberikan jaringan jika teman-teman ada yang mau membutuhkan perlengkapan itu melalui Fortina. Kami mempersilakan masyarakat yang sudah berjalan yang sudah bisa memproduksi untuk mengembangkan, kita akan arahkan ke sana. Nah, kita juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang berlatar belakang vokasional. Vokasional itu adalah kejuruan trompa, bakyak, itu jurusan perkayuan sangat representatif untuk melakukan produksi alat tersebut. Trompa, ekstra, dari balok sampai ketapel. Terus kalau untuk proses berjalannya atau proses berlangsungnya kegiatan ini, apakah ada dukungan dari pemerintah, yayasan atau sponsor lainnya, atau mungkin dari karena memang belum kita masih menggunakan dana pribadi atau segala macamnya? Ya, untuk Fortina DKI dalam penyelenggaraannya relatif pembiayaan dari swadana para anggota dan para peserta yang ikut serta dalam kegiatan. Contoh pelatihan wasit juri, pengadaan pembiayaan berasal dari peserta tersebut. Namun pemerintah juga ikut serta dalam pengadaan tempat dengan kontribusi yang kita lakukan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan gubernur. Kita melaksanakan kegiatan tersebut juga tidak ingin melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Untuk sponsor, beberapa perusahaan memang ikut terlibat, namun belum maksimal. Tapi yang kita alami di lomba bulanan, ada 2 perusahaan yang ikut serta namun belum kita realisasikan. Dalam hitungannya akan diberikan di akhir kegiatan. Mudah-mudahan bisa menambahkan, dan juga pihak swasta lainnya, perguruan tinggi itu ambil peran beberapa kali memberikan kami dukungan dalam SDM maupun Maaf nih ya Pak, pertanyaannya jadi kemungkinan agak menyita waktunya lama sedikit. Lalu apa sih Pak kendala yang dialami dalam pemenuhan program jangka pendek ini? Ya kegiatan yang sudah berjalan kendala kami sebenarnya berada di SDM itu sendiri ya, karena olahraga tradisional adalah sebenarnya barang lama yang mau kita angkat
kebiasaan lama yang belum kita fasilitasi untuk event-eventnya. Mungkin dari sisi SDM perlu ada penguatan. Memang kita perlukan SDM yang terpanggil dengan sendirinya, bahwa pertama organisasional adalah merupakan satu karya nenek moyang kita yang perlu dilestarikan dan itu untuk jiwa nasionalis. Yang kedua memang tidak dipungkiri di biaya dalam pelaksanaannya ternyata memang memerlukan beberapa pengeluaran yang tidak sedikit untuk mengapresiasi siapa saja yang terlibat dan yang jelas kedua kendala itu bisa teratasi. Saya ada biasa di sebuah organisasi dalam membuat satu tujuan punya beberapa kendala, namun saya melihat Fortina DKI memiliki kekuatan yang tadinya itu bagian dari kekurangan, tetapi kita balik menjadi kekuatan. Terlibatnya kaum milenial di perguruan tinggi salah satu jawaban bahwa SDM bisa teratasi, termasuk pembiayaan. Kalau untuk sarana prasarananya sendiri, apakah memiliki kendala Pak untuk pelaksanaan kegiatan program jangka pendek ini? Lagi-lagi semua kendala itu sebenarnya bisa dijawab oleh kita sendiri. Pada saat kita membutuhkan alat tersebut, akhirnya dengan sendirinya, dengan kebersamaannya, teman-teman dari Fortina pengadaan itu terwujud yang akhirnya kita malah memiliki beberapa inventaris perlengkapan. Salah satu tujuan lomba bulanan yang kita gagas ini semuanya belajar, termasuk panitianya, termasuk pemainnya, wasitnya, termasuk pengurusnya, semuanya menjadikan lomba ini adalah tempat belajar, termasuk bagian pengadaan alat. Untuk ini apa ya, pertanyaan selanjutnya deh Pak, bagaimana sih proses pembentukan susunan organisasi ini? Struktur organisasi Fortina DKI Jakarta. Nah, untuk pemenuhan SDM-nya itu yang tepat di dalam organisasi itu bagaimana Pak? Semua punya potensial menjadi bagian dari Fortina DKI Jakarta. Paling tidak niat dan kemauan untuk melestarikan dan menggali serta mengembangkan olahraga tradisional ada di dalam dirinya. Begitu. Nah, ini ada lagi pertanyaannya, pemenuhan sumber daya alamnya atau mungkin dari sarana prasarana juga ya Pak dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Ya, olahraga tradisional termasuk menggunakan perlengkapan yang tidak sulit dicari sebenarnya. Tidak sulit dicari, itu semua ada sekeliling kita. Jadi untuk masalah peralatan, selama kita mau dan berkreasi, inovasi dan berinisiasi, saya pikir peralatan bukan hal masalah yang sulit dari para penggerak olahraga tradisional maupun di Fortina DKI Jakarta. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana caranya, ini kan Bapak sebagai ketuanya ya Pak di sini, bagaimana cara memotivasi anggota pengurusnya gitu Pak biar pada semangat, terus biar pada aktif di dalam event-event yang lain? Ya, yang pertama mengajak teman-teman pengurus terlibat langsung dalam kegiatan, itu paling penting. Karena
mereka pun juga harus mengalami pengalaman yang baru terkait dengan perkembangan organisasi. Beberapa event yang diselenggarakan dari jenjang nasional maupun daerah atau malah di kegiatan setingkat RT RW, menurut saya mereka apabila merasa tidak sia-sia untuk mendalami organisasi karena berdampak baik pada masyarakat. Baik Pak, ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Ada nggak kegiatan pertemuan secara rutin untuk pengurus organisasinya di organisasi pusat atau organisasi yang Ya, untuk pertemuan rutin Portina DKI Jakarta, saya manfaatkan lomba bulanan. Nah, lomba bulanan ini salah satunya juga meningkatkan komunikasi di antara para pengurus dan penggiat olahraga tradisional. Tentu setiap event pastinya juga ada pertemuan, dan itu juga bagian dari pertemuan yang rutin. Komunikasi kita tidak putus, selalu ada di setiap bulannya. Lalu di sini bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan dan cara untuk mengkondisikan anggota bekerja efektif dan produktif supaya tidak menimbulkan kerugian bagi organisasi. Alhamdulillahnya Portina DKI Jakarta dalam mengontrol keuangan kita sudah memiliki rekening organisasi. Nah, disitulah tempat masuknya semua uang organisasi, dan itu saat keluar pun akan terekam dengan baik, di buku tabungannya organisasi kami. Tinggal bendahara memberikan keterangan ada masalah menurut saya untuk keuangan. Kalau untuk mengkondisikan anggotanya yang supaya lebih efektif dan produktif itu gimana Pak biar nggak menimbulkan kerugian? SDM sudah berjalan dengan baik, wasit juri, pengurus terlibat semuanya, sampai di komunitas penggerak sudah terlibat, dari komunitas mahasiswa yang menjadi tenor tenaga olahraga sudah melakukan hal yang standar, menurut saya sudah standar, dan kami tidak merasa mendapat kerugian dari kehadiran mereka, justru malah mendapatkan keuntungan. Keuntungannya kegiatan bisa berjalan, namun keuntungan ini juga akan diterima oleh para mahasiswa, para pelaku, karena di sana mereka malah menambah jam terbang, pengalaman, dan lain-lain. Sebentar lagi kita dinantikan kegiatan lomba besar se-DKI Jakarta yang tentu harus berlatih, wasitnya harus berlatih, si pemainnya harus berlatih, pengurus juga berlatih. Saya pikir malah kita saling menguntungkan. Kalau ini yang buat lomba-lomba itu ada jenjangnya nggak Pak? Ya misalnya jenjangnya tuh kayak tingkat kabupaten aja, terus provinsi atau nasional gitu. Kegiatan lomba olahraga tradisional itu sudah dimediasi oleh pemerintah pusat, yaitu kejuaraan nasional. Nah, tagihannya kejuaraan nasional itu adalah ke Portina provinsi, yaitu Portina DKI. Nah, kebetulan kami memang sudah ada di wilayah-wilayah, namun mereka, saya melihat pergerakannya masih perlu pendampingan, perlu pemusatan. Maka dari itu untuk tahun ini biarkan kami Portina DKI yang menggalang semua wilayah kota dalam penyelesaian teman-teman yang akan kita kirim ke jenjang nasional. Tugas mereka adalah mengirim atletnya. Mantap juga nih Pak jawabannya ya. Selanjutnya nih Pak, selama berjalannya organisasi ini adakah
evaluasi yang berjalan, terus yang dilakukan anggota atau pengurus berkaitan dengan program atau terwujudnya visi misi organisasi Fortina? Evaluasi kita lakukan di berbagai event. Setelah event, maksimalkan, mengoptimalkan media sosial atau jaringan grup komunikasi, grup WA, WhatsApp, untuk saling mengevaluasi apa yang kurang supaya kedepannya kita tidak mengulangi jika ada kesalahan yang terjadi di event yang lalu. Nah, cara kami adalah setiap akhir berevaluasi, terus berikutnya kita komunikasikan lewat grup WA. Kita sampai pada pertanyaan terakhir nih Pak. Waduh. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Jika ada anggota yang lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya, langkah apa sih yang dapat dilakukan sama organisasi? Apakah mendapat teguran secara langsung atau misalnya kena sanksi yang seperti apa gitu Pak? Ya, organisasi ini adalah organisasi sukarela. Yang kami lakukan jika SDM kita itu tidak sesuai dengan harapan, yang pertama saya sendiri akan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Contoh, ada wilayah yang pergerakannya belum sesuai yang kita harapkan, namun baru saja saya juga menegur pengurusnya, apakah pilihannya apakah dilanjut atau dikembalikan mandatnya kepada Fortina DKI Jakarta. Jadi kalau yang nyata ya, yang sudah terjadi adalah teknis kerja yang dilakukan pengurus kota yang tidak maksimal. Kita perlu tanya minimal 3 kali bertanya. Nah, yang keempat adalah apabila tidak juga dijalankan, pilihannya adalah dilanjutkan atau mengembalikan mandat itu ke DKI Jakarta untuk direstrukturisasi organisasi tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas jawabannya. Berarti di sini bisa disimpulkan ya Pak, kalau misalnya organisasi Fortina itu memang kita tujuannya untuk melestarikan olahraga tradisional kepada masyarakat, karena memang kalau yang saya tahu itu organisasi salah maksudnya olahraga tradisional itu memang ada, cuma peminatnya itu sedikit. Jadi olahraga tradisional ini bisa dipertandingkan pada event-event tertentu gitu ya Pak. Terus kalau untuk urusan organisasinya sih saya rasa juga udah cukup baik ya Pak, karena kan semua pihak terlibat, mulai dari pengurus intinya, terus dari wasit jurinya, terus sama mungkin peserta-peserta yang menjadi yang mengikuti perlombaan setiap bulannya gitu ya Pak. Kemungkinan itu aja sih Pak pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf jika saya menyita waktunya sangat lama untuk wawancara ini gitu Pak. Terima kasih kembali Nova dan perguruan tinggi Unisma yang sudah ikut serta menggali Fortina DKI Jakarta. Kalau boleh saya sampaikan, jadi mahasiswa bisa menjadi garda terdepan untuk pengembangan olahraga tradisional. Memang kelompok olahraga tradisional masih masuk dalam kelompok olahraga masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan olahraga tradisional menjadi ajang bergengsi bagi para pesertanya, dari tradisi menuju prestasi. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Ihsan atas informasinya dan kerjasamanya mau membantu saya untuk melakukan wawancara ini sebagai tugas akhir UAS di kampus saya. Nova juga bagian dari tim wasit juri olahraga tradisional di DKI Jakarta dan menjadi bagian dari Fortina DKI Jakarta. Terus maju bersama teman-teman. Terima kasih. Mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Bapak Ihsan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.